Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak hebat yang insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika untuk SMP kelas 7. Materinya adalah bilangan bulat. Oke, anak, sebelum kita belajar, kita biar tahu kompetensi dasarnya baik SK maupun KD-nya ya, dan juga indikatornya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bilangan bulat, apa itu bilangan bulat, termasuk sifat-sifat operasi hitungnya, dan juga melakukan operasi hitungnya, dan juga menghitung kuadrat dan pangkat tiga bilangan bulat. Oke anak-anak. Nah selanjutnya ini nanti ada pengertian bilangan bulat, ada operasi hitung bilangan bulat, ada kelipatan dan faktor, dan juga penggunaan operasi hitung bilangan bulat. Nah oke, next. Nah, bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan himpunan bilangan bulat positif. Ya, jadi bilangan bulat itu ada 3. Ya, bilangan bulat negatif, nih ya. Jadi dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ada juga bilangan bulat 0 ya, yang di tengah-tengah kalau pada garis bilangan, dan himpunan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Ya, nah itu apa namanya? Himpunan, pengertian himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 3. Nah, ini letak bilangan bulat pada garis bilangan. Garis bilangan himpunan bilangan bulat digambarkan seperti berikut. Masih ingat ya, waktu SD sudah pernah juga. Ini namanya garis bilangan. Ya, ada 0 ke kanan, ada 0 ke kiri. Nah, bilangan 0, bilangan bulat 0, ya itu ada di tengah ini ya. Ada juga bilangan bulat positif, ya dari 1, 2, 3 dan seterusnya, dan juga ada bilangan bulat negatif, ya yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, di slide sebelumnya. Jadi bilangan bulat ada 3. Selanjutnya, nah operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas 5 hal. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan juga ada akar kuadrat dan akar pangkat 3. Nah, selanjutnya apa yang kamu pelajari hari ini? Mengoperasikan bilangan bulat, sifat-sifat bilangan bulat, atau juga kuadrat tadi ya. Ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Oke. Nah, penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, ini salah satu contohnya aja. Nah, bilangan bulat. Contohnya nih, hitunglah penjumlahan dari min 3 dan nih ya, min 3 dan 4. Nah, min 3 kalau ditambah 4 itu berapa? Itu kita apa namanya? Kita lihat di sini. Nah, 3 ditambah 4. Nah, ini min 3 ditambah dan min 4. Jadi kalau min 3 tambah 4 hasilnya adalah min 7. Ya, min 3 ditambah min 4. Nah, atau min 3 dan min 4. Jadi utang 3, utang 4. Sehingga utangnya semakin banyak, jadi min 7. Tuh. Nah, kalau penjumlahan tanpa garis bilangan sekarang. Perhatikan. Kalau ada 3 ditambah min 3, ya 3-nya positif, yang belakang negatif. 2 atau min 2 ya, min 2 ditambah 2 sama dengan 0. A ditambah min A. Nah, ini ya, jadi kalau ada bilangan atau angka yang sama persis, nah, tapi yang satu positif, yang satu negatif, dia akan menghasilkan 0. Itu. Nah, dengan memperhatikan konsep-konsep berikut, itu nanti apa namanya? Selesaikan soal-soal berikut. Contohnya tadi. Nah, ini tadi sudah, oke, ini sudah, oke. Selanjutnya, contoh hitung tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau ada 2 ditambah min 7, nah, berapa ini? 2, karena dia positif ya, ini dijumlahkan tanpa garis bilangan ya, penjumlahannya tanpa garis bilangan. Ya, ini ya, tanpa garis bilangan. Jadi kalian harus bisa menghitungnya. Nah, tuh. Nah, 2 itu kan positif. Kalau positif, anggap saja kalian punya 2. 7-nya negatif. Nah, ya, 7-nya negatif atau utang. Gitu ya. Kalau ada negatif itu utang. Jadi kalau punya 2, utang 7, kira-kira utang atau masih punya?
ya punyanya 2, hutangnya 7. Ya, jadi otomatis masih hutang berapa? Ayo, kalau punya 2, hutangnya 7, dia berapa? Ya, jadinya hutangnya jadi min 5. Ya, jadi 2 sama min 7, 2-nya positif, 7 negatif, jadinya apa namanya? Itu tadi. Selanjutnya, nah sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat ini nanti besok kalau pas ulangan keluar ya, jadi tolong dicatat yang benar ini ya. Kalau perlu nanti digaris bawahi itu ya, ini karena ini sangat penting ya, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup ya. Di bilangan bulat itu punya sifat tertutup. Maksudnya tertutup itu apa? Kalau ada bilangan bulat, 2 bilangan bulat ya, 2 bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat juga. Kalau dioperasikan, kalau ditambahkan itu hasilnya bilangan bulat juga. Nah, 2 bilangan bulat, 9 bilangan bulat. Nah, kalau dijumlahkan, nah, karena ini kita baru bab penjumlahan ya, baru bab penjumlahan sehingga hasilnya bilangan bulat juga. Nah, itu namanya sifat tertutup. Jadi bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat juga. Jadi bukan pecahan, bukan desimal, bukan persen dan sebagainya. Bulat tambah bulat jadinya kok bulat. Nah, jadi namanya sifat tertutup. Tuh, sifat tertutup. Nah, untuk semua tiap bilangan bulat itu maka C sebagai bilangan bulat, itu namanya sifat tertutup. Selanjutnya sifat komutatif atau pertukaran ya. Perhatikan contoh berikut. 5 ditambah 7 hasilnya berapa? Nah, 12. Ya. Nah, kalau dibalik 7 ditambah 5, nah ini perhatikan sama atasnya ini ya. Kalau tadi 5 tambah 7, kalau sekarang 7 tambah 5, hasilnya akan sama 12. Nah, ini namanya sifat komutatif atau pertukaran. Jadi ditukar tidak akan merubah hasil. Ini ya. Ya ini 5 tambah 7 itu akan hasilnya akan sama dengan 7 tambah 5. Oke, gampang ya, itu namanya komutatif. Tuh, anak-anakku. Nah, oke, selanjutnya ya ini tadi ya. Nah, tuh, pokoknya kalau A tambah B hasilnya sama dengan B tambah A, itu namanya komutatif. Oke, nah selanjutnya itu ada sifat asosiatif. Nah, jadi kita tadi sudah dapat 2, yang pertama tertutup, yang kedua komutatif, sekarang masuk yang ketiga yaitu asosiatif. Asosiatif itu seperti apa? Seperti ini, perhatikan contohnya. Nah ini ada, saya back dulu, min 5 ditambah 7 ditambah 8. Gitu ya. Dengan min 5 ditambah 7 ditambah 8. Yang bedanya apa? Bedanya yang pertama itu yang dikerjakan min 5 ditambah 7 dulu. Ya, nah selanjutnya yang kedua baru yang belakang. Nah, hasilnya apakah sama? Ya, coba perhatikan ya, paham enggak asosiatif ini? Jadi yang pertama ini ya, jadi sama ini kiri dan kanan ini sama. Bedanya yang pertama yang dikerjakan yang 2 di depan dulu. Nah, yang ini yang dikerjakan 2 yang di belakang dulu. Apakah nanti hasilnya sama? Kita cek. Min 5 tambah 7 2. Nah, ketika 2 ditambah 8 ya, 2 ditambah 8 berapa? 10. Nah, yang sini kita cek. Ini min 5-nya tetap. Min 5-nya tetap. Nah, yang ini 7 tambah 8 yaitu 15 positif. Ya toh? 15. Nah, min 5 kalau ditambah 15 berapa ini? Utang 5 punya 15, hasilnya juga 10. Jadi sama, sini 10, yang sini juga 10. Nah, itu namanya asosiatif. Bisa ya? Jadi kita sudah punya 3. Tertutup, komutatif, asosiatif. Tuh, kita sudah punya 3 sifatnya. Tuh. Nah, ini tadi. Set. Nah, ya. Tuh. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. A tambah B itu dihitung dulu, atau B tambah C yang dihitung dulu akan menghasilkan hasil yang sama, bilangan bulat yang sama. Tuh.
Nah, sekarang yang keempat, unsur identitas. Ya, unsur identitas setiap bilangan bulat itu adalah 0. 0 adalah bilangan netral. Jadi apabila bilangan bulat yang ditambah dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri, berarti bilangan bulat itu mempunyai sifat unsur identitas. Ya, contohnya ini, 2 ditambah 0, hasilnya ya tetap 2. 5 ditambah 0, hasilnya ya tetap 5. Min 10 tambah 0, hasilnya tetap min 10. 0 tambah 2, hasilnya tetap 2. Nah, ini namanya bilangan bulat punya sifat penjumlahan terhadap unsur identitas. Nah, selanjutnya inverse. Inverse atau lawan. Gitu ya. Lawan tuh berarti gampang ya. Kalau ada 5, berarti lawannya ya min 5 gitu ya. Dia memiliki jarak yang sama terhadap titik 0. Nah, ini 5, ini min 5. Jaraknya sama. Ya. Kalau misalnya lawannya min 3, berarti berapa? Ya 3 gitu. Lawannya 1, min 1. Tuh. Bisa ya, jadi sifat penjumlahan pada bilangan bulat mempunyai sifat yang kelima, yang terakhir adalah inverse atau lawan. Jadi sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat ada 5. Ya, tertutup, komutatif, asosiatif, memiliki unsur identitas dan juga memiliki inverse atau lawan. Oke, tadi penjumlahan sudah, sekarang pengurangan. Pengurangan ini dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Contohnya ini ya, bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Kalau 4 min 3 ini berapa coba? Nah, berbeda loh dengan 4 ditambah min 3. Min 5 dikurangi min 2 akan berbeda dengan min 5 ditambah. Nah, kalau ini ya perhatikan di sini. Berbeda enggak? Sama atau enggak ini? Coba nomor 1 dan nomor 2. Ini sama enggak? Nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, apakah sama ini? Ayo, ya, perhatikan tandanya. Ini kan tandanya cuma 1, jadi langsung 4 kurangi 3. Nah, kalau ada tanda 2 seperti ini, kalian jadikan 1. Kalau plus sama min jadinya apa? Ya. Oke. Nih. Perhatikan. Nah, nih. Nah, kita pakai garis bilangan 4 tambah min 3. Di min 3-nya ke kiri. Hasilnya adalah hasilnya adalah 1 positif. Nah, ya. 4 ditambah min 3 itu akan sama dengan 4 min 3. Sama seperti yang di awal saya sampaikan. Di 4 dikurangi 3, ini tandanya cuma 1. Nah, ini ada tandanya 2. Tanda 2 ini plus sama min akan menghasilkan yaitu min. Ya, berbeda dengan nomor 3. Nah, ini kalau min sama min itu jadinya apa? Jadinya adalah plus. Ya, kalau tanda itu sama berarti akan jadi plus. Kalau tanda itu berbeda, itu plus atau min atau dibalik, min sama plus itu tetap jadinya akan min. Nah, itu untuk apa namanya pengurangan. Ya, pengurangan memang agak lebih susah daripada penjumlahan. Oke, so ya, sekarang masuk ke perkalian. Perkalian insya Allah gampang, kalian tahu, kalian bisa. Nah, atau SD sudah pernah juga. Misalnya nih, 2 kali 4 itu artinya 4-nya ada 2. Ya, jangan dibalik ya. Di 2 kali 4 secara matematika itu perhitungannya seperti ini. Ya, ini ya, bukan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 4 kali. Meskipun hasilnya sama-sama 8. Nggak usah bingung ya, nggak usah dibahas, nggak usah didebat. Ya, yang penting kalian tahu ya, kalau 2 kali 4 hasilnya ya adalah 8. Nah, itu 2 kali 3, nah, itu hasilnya adalah 6. Tuh ya, tapi konsep matematikanya itu dibalik dari 3 tambah 3. Gitu ya, kayak contohnya apa? Contohnya minum obat. Kalau kita minum obat, itu ada orang minum obat misalnya 3 kali 1. Maaf. Nah, ada 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 ini artinya apa coba? Nah, apakah sehari minum langsung 3? Ataukah yang kanan dulu toh? Yang satunya ini 3 kali. 1,
tambah 1 tambah 1. Ya, jadi dalam perkalian matematika konsepnya itu adalah dibalik. Jadi ada 2 kali 4 itu yang betul itu 4 tambah 4. Kalau ada 3 kali 1, yang 1 tambah 1 tambah 1. Contohnya apa? Ini contohnya dalam kita minum resep obat itu ya, dari dokter atau dari apotek ya gitu. Bukan 3 sekaligus diminum. Nah, ini bukan. Nah, ini salah ini. Nah, yang betul ini. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ini perkalian, kalau kalian bisa. Nah ini, oke. Nah, perhatikan, ada sesuatu yang aneh enggak nih? 2 kali 1 positif kali positif hasilnya positif. Ya, kesimpulannya ini. Nah ini ada min 1, ada min 2. Oke, perhatikan kalau ada 2 dikali min 4, nah positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Ya, sama seperti yang di awal tadi loh, kalau ada 2 tanda gitu ya, ada perkalian positif dan negatif hasilnya negatif. Tuh. Nah ini jika ada negatif dikalikan dengan negatif hasilnya apa? Iya, tadi sudah positif. Jadi kalau negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi kesimpulannya kalau ada min kali min hasilnya adalah plus. Kalau ada apa namanya yang sama itu hasilnya positif ya. Ada plus kali plus hasilnya tetap plus. Ada min kali min hasilnya tetap min. Kalau berbeda, yang satu min, yang satu plus, yang satu negatif, yang satu positif, hasilnya pasti negatif. Inilah sifat perkalian. Nah, seperti itu. Oh ya, perkalian memiliki sifat tertutup juga. Jadi ada bilangan bulat, kalau dikalikan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Itu namanya bilangan bulat memiliki sifat perkalian tertutup. Gitu ya. Bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya bilangan bulat juga, bukan jadi bilangan pecahan, bukan jadi bilangan desimal gitu ya. Jadi namanya tertutup. Jadi perkalian juga sama-sama memiliki tertutup. Bilangan bulat perkaliannya juga memiliki sifat komutatif. Ya, ada min 4 dikali 5 itu hasilnya sama dengan 5 dikali min 4. Ya, jadi bilangan A dan B adalah bilangan bulat, jadi A kali B sama dengan B kali A, sama ya. Nah sekarang unsur identitasnya, kalau penjumlahan tadi 0, kalau bilangan kalau perkalian itu unsur identitasnya atau netralnya adalah 1. Jadi ada bilangan bulat kalau dikali dengan 1, ya mau bilangan bulat berapapun kalau dikali dengan 1 hasilnya akan bilangan bulat itu sendiri. Kalau penjumlahan tadi kan bilangan bulat berapa aja, kalau ditambah ya, kalau pas penjumlahan ya ditambah dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, jadi unsur identitasnya penjumlahan itu 0, kalau unsur identitasnya perkalian adalah 1. Ya, nah, selanjutnya sifat perkalian bilangan bulat. Nah, ada sifat asosiatif. Nah, kalau yang dikalikan yang depan dulu atau dikalikan yang belakang dulu, bilangan bulat memiliki sifat sifat asosiatif. Gitu ya. Jadi A kali B akan sama dengan B kali C dulu baru dikalikan A. Ya, ini. Nah, ini. A kali B baru dikali C akan sama dengan ini. B kali C dulu sama dengan A. Nah, karena memang penjumlahan dan perkalian sama-sama memiliki sifat asosiatif. Tuh, itu contohnya ada di situ. Oke. Nah, ini perkalian, sifat perkalian bilangan bulat. Sifat distributif ya, tadi ada komutatif, ada asosiatif. Nah, ini ada namanya sifat distributif. Jadi kalian besok harus bisa membedakan komutatifnya seperti apa, asosiatifnya seperti apa, distributif. Nah, distributif lihat ya, distributif gabungan antara perkalian dan penjumlahan. Jadi kalau ada ini A kali B tambah C ini ya, A dikali B tambah C, nah ini
Oke, warnanya akan saya ganti dulu. Nah ini A kali B tambah C ya, itu akan sama dengan ini. A dikali B, A dikali C. Ya gitu ya. Jadi kalau ada ini akan sama ini hasilnya. Misalnya 2 dikali ini ya, jadi apa namanya distributif. Misalnya ini kan saya tulis ini, misalnya ada 2 dikali 3 tambah 4, itu hasilnya akan sama dengan ketika 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, perhatikan ini. Nah ini. Di 2, nah ini 2, 3 tambah 4 berapa? 7 kan? 7. Nah ini dikali 2 jadinya 14. Nah itu akan sama dengan apa? Dengan yang kanan. Ya. Nah ini. Nih. Ya, nih jadi akan sama dengan ini. 2 dikalikan ini. 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 4. Ya, jadi ini mau ini ditambah dulu baru kawan-kawan atau ini tadi 2 kalikan 3 ini 6. Nah, 6 ditambah 2 kalikan 4 8. Nah, 6 tambah 8 14. Nanti juga gitu 3 tambah 4 7. Nah 7 ya. Ini kan tadi kan ditambah. Kan kali. Jadi 2 kali 7 14. 6 tambah 8 14. Jadi sifat asosiatif. Tahu bedanya ya? Kalau komutatif tinggal dibalik. Kalau asosiatif tadi yang depan dikerjakan, yang belakang dikerjakan. Nah ini namanya distributif. Maaf ya. Yang benar namanya sifat distributif. Ya, pencampuran antara penjumlahan dan perkalian. Oke. Nih gampang ya, bisa ya. Insya Allah bisa. Nanti jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, sifat distributif terhadap pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Jadi perkalian itu punya sifat distributif baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Ini ya, ini tanya pengurangan. Jadi akan sama aja. Ya, jadi A dikali B dikurangi A kali C. Sama dengan yang tadi penjumlahan. Oke, anak-anak, kita lanjut. Sekarang pembagian. Pembagian kalian waktu SD juga bisa, sudah pernah, harusnya sekarang juga bisa. A, B, C bilangan bulat. Jika A dibagi B sama dengan C, itu akan sama dengan perkaliannya. Bingung enggak ini? Contohnya, Contohnya ini, ada 3 kalau dikali 4, ya, ada 3 dikali 4, nih, ada 3 dikali 4, tuh, tidak terlihat ya. Saya ganti merah saja biar terlihat. Nah ini ada 3 kali 4 itu kan 12. Nah itu sama dengan 12 dibagi 3 akan sama dengan 4. Atau dibalik 12 bagi 4 sama dengan 3. Kenapa ya? Karena tadi ini 12 itu didapat dari 3 kali 4. Kalau 12 dibagi salah satunya maka akan menjadi bilangan yang gitu ya. Nah selanjutnya untuk pembagian itu ada juga pembagian. Nah ini teman-teman, perhitungannya sih ada 30 dibagi 5 akan sama dengan 6. Berarti ya ada plus bagi plus, hasilnya plus. Ini seperti perkalian tadi, sifat yang di sebelah kanan ini sama persis yang di perkalian tadi. Nah ini sama persis yang di perkalian tadi. Gitu ya, cuma ini bedanya dia sekarang pembagian. Kalau ada plus hanya plus, kalau seandainya yang satu positif, yang satu negatif, hasilnya negatif. Yang satu negatif, yang satu positif, gitu ya. Jadi kalian tinggal bagi biasa aja. Misalnya nih yang nomor 3 ya, min 5 dibagi, min 10 dibagi 5, 10 dibagi 5 itu 2. Kalau satu min, satu nggak ada min, berarti hasilnya kasih min. Gitu. Angkanya dibagi biasa, tandanya menyesuaikan yang di sebelah kanan ini. Nah, kalau min sama min, justru minnya akan hilang, hasilnya akan 8 dibagi 2 itu 4.
8 dibagi 2 itu 4, min 8 dibagi min 2, min bagi min, minnya hilang. Berbeda dengan atasnya ini tadi. Kalau ini tadi kan min dibagi plus, hasilnya 10 bagi 5 itu 2. Angkanya ditulis, terus lihat min bagi plus itu adalah dan anak-anak. Terus selanjutnya ini pembagian bilangan bulat yang pembaginya adalah 0. Jadi tidak ada satu bilangan, tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat. Ya, jadi jika ada A dibagi 0 itu jawabannya tidak terdefinisi, bukan 0 ya. Jadi ada pembagian, ada 5 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Contohnya ini tadi, jadi tidak ada bilangan ini 5 dibagi 0 itu sama aja P misalnya. Nah, 0 dikali P sama dengan 5. Lah P ini berapa? Tidak ada yang bisa menggantikan P itu supaya bisa jadi 5. Sehingga tidak terdefinisi. Nah, untuk bilangan bulat oleh 0, untuk pembagian sekarang. Nah, kalau tadi kan perkalian. Maaf, kalau ini tadi pembagiannya ini. Nah, sekarang kalau misalnya 0 dibagi bilangan bulat. Kalau tadi bilangan bulat dibagi 0, sekarang 0 dibagi bilangan bulat. 0 dibagi bilangan bulat, misalnya nih, 0 dibagi 3 adalah N. Adakah pengganti N yang memenuhi? Perhatikan uraian berikut. 0 dibagi 3 itu sama dengan N. Nah, kira-kira 3 dikali N, ada enggak yang bisa jadi 0? Ada, yaitu 0 itu sendiri. Ya, tahu bedanya ya? Kalau bilangan bulat dibagi 0 tidak terdefinisi, tapi kalau 0 dibagi bilangan bulat, jawabannya 0. Nah, tolong jangan dibalik ini ya. Nih, 0 kalau dibagi bilangan bulat, hasilnya adalah 0. Nah, kenapa contohnya ini tadi? Ya, 0 dibagi 3, itu jawabannya N. Nah, 3 dikali N, 3 dikali berapa toh biar hasilnya 0? Ya, 3 dikali A, 0 bisa toh, 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, tapi kalau yang sebelumnya, ya tadi itu tidak bisa. Ya, contoh yang sebelumnya tadi ya. Nih. Nah ini 5 dibagi 0. Nah, tidak bisa. Nah, 0 dikali berapa biar jadi 5? Tidak bisa. Tapi kalau yang ini bisa. Ya, 3 dibalikannya bisa. Jadi jangan salah ya, kalau ada bilangan bulat dibagi oleh 0 itu tidak terdefinisi, tapi kalau ada 0 dibagi bilangan bulat itu jawabannya adalah 0. Nah, sekarang kuadrat dan pangkat. Kuadrat dan pangkat nih, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Udah pernah ya? Gampang ya, tinggal dikalikan aja 5 kali 5 25. Makanya kalian sekarang sudah SMP, sudah harus wajib hafal perkalian antara 1 sampai 10. Ya, pakai jari harus sudah dihafalkan. Kalau memang nggak hafal pakai jari boleh, kalau bisa dihafalkan. Nah, ini contohnya 5 pangkat 4 ya, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dihafal perkalian, 2 perkalian di bawah 10 harus hafal. Nah, ini ada perpangkatan, misalnya 4 pangkat 2, 4 kali 4 16, atau bisa didapat dari akar 16 adalah 4. 6 kali 6 36, akar 36 adalah 6. Ya, jadi perpangkatan itu dan akar kuadrat itu adalah dia saling berkesinambungan gitu ya. Cara mencari kuadratnya tinggal cara mencari hasil kuadratnya nanti dikalikan, kalau sudah mau mengembalikan lagi tinggal di akar pangkat. Nah, sekarang kalau pangkat 3 gimana? Kalau pangkat 3 ini contohnya 0 pangkat 3, 0 kali 0 kali 0 hasilnya 1. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1 ya, 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8. Begitu juga seterusnya. Nah, kalau mau mengembalikan akar pangkat 3. Kalau yang sebelumnya tadi akar tok itu artinya akar kuadrat. Jadi ini ada angkanya 2 di sini tapi tidak ditulis ya, kesepakatan internasional. Akar tok itu akar kuadrat. Tapi kalau misalnya akar pangkat 3 harus ditulis 3 kecil di sini. Ini akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 0 adalah 0. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Itu akar pangkat 3.
Gitu. Nah, sekarang KPK dan FWB. Ini kalian waktu SD juga sudah pernah mencari KPK dan FWB. Nah, sekarang ini contohnya ini aja. Bilangan bulat mulai min 5 sampai dengan 4. Ya. Nah, tulislah bilangan bulat genap. Nah, ini apa namanya? Dari min 6 sampai ini. Bilangan bulat genap. Berarti yang hanya genap-genap Pak. Ya. Jadi misalnya bilangan berapa yang letaknya di sebelah kanan 0 dan jaraknya sama dengan jarak 0 ke 4. Nah, nanti bisa kalian buat latihan. Nah. Nih, tentukan hasil pangkatan. A pangkat 3 berapa? A kali A kali A. Ya, kalau A pangkat 2, oh ini salah maaf, ini maksudnya 2 ini. 2 pangkat 3, itu 2 kali 2 kali 2. Langsung aja kalau sudah tahu 8 ya. 5 pangkat 2, 5 kali 5. Nah ini bedakan antara min 5 pangkat 2 dan min 5 dipangkatkan 2. Kalau min 5 pangkat 2 itu minnya diikut ini ya, minnya ikut. Ini min 5 pangkat 2 itu min 5 kali min 5. Min kali min tadi hasilnya jadi positif. Tapi kalau minnya ini di luar, sehingga yang dikuadratkan hanya 5-nya tok. Jadi minnya ini minnya di luar. 5 pangkat 5, 25. Minnya dia selalu ikut, tidak ikut kuadrat. Nah, jadi tolong dibedakan antara C dan D. Ya, sekarang yang E, min 3 pangkat 3. Minnya di dalam berarti ikut semuanya. Min 3, ya, kali min 3, kali min 3. Perhatikan ada 3, min kali min, jadinya positif ini. Nah, positif. Nah, kalau positif dikalikan negatif, nih positif dikalikan negatif, jadinya negatif. Nah, ini ya, min 3 kali min 3, 9-nya positif, ini positif. Nah, 3-nya negatif, positif sama negatif, jadinya negatif. Jadi kalau di kita ini ya, dipahami, diingat-ingat, kalau pangkatnya itu ganjil, dia hasilnya akan min. Ya, kalau ada min ya, kalau plus selalu plus, 2 pangkat 3 selalu 8, tidak usah dikasih min lagi. Tapi kalau ada min, pangkatnya ganjil, dia hasilnya min. Kalau ada min, nih seperti nomor F, ada min, pangkatnya genap, nah, tinggal 2 pangkat 4, hasilnya juga tetap genap. Prosesnya dari sini tadi. Ini sama ini, min sama min jadinya plus, min sama min jadinya plus sama plus tetap plus. Kecuali kalau di luar ini tadi ya, pangkatnya genap tapi minnya di luar. Kamu pangkat genap mau pangkat ganjil, kalau minnya di luar hasilnya selalu min. Itu untuk operasi bilangan bulatnya. Oke, lanjut. Nih, suhu permukaan es 5 derajat Celcius, 2 jam kemudian suhunya turun jadi 7 derajat Celcius. Suhu es itu sekarang adalah 2 jam kemudian suhunya turun 7 derajat. Jadi kalau 5 derajat Celcius, kalau turun 7 derajat Celcius, suhunya jadi berapa? A, B, C, D. Nah, jadi dari 5, gitu ya. Dari 5 turun itu berarti dikurangi dari 5 dikurangi 7. Nah, berapa ini? 5 dikurangi 7, yaitu min 2. Kita coba ya, min 2 jawabannya betul apa salah. Nah, kita jawab B. Oh, betul. Good job. Gitu ya. Nah, oke. Nih. Ya, selanjutnya. Soal selanjutnya. Oh, mana tadi? Nah, ini. Mulai dari ini. Kalau ini kalau ada kurungnya, ini campuran ini ya, ada perkalian, ada penjumlahan. Kalau ada kurungnya, berarti kurung harus diselesaikan. 15 ditambah min. Nah, ini ada 2. Ada plus, ada min, jadinya apa? Jadinya min. Itu ya, jadi 15 min 5, 2. Itu berapa? Nah, silakan nanti kalian kerjakan sendiri buat latihan. Tuh ya, jadi kalau ada kurung didahulukan itu. Tuh. Nah, aduh, salah deh gitu ya. Itu kalau misalnya salah. Itu apa namanya? Untuk soal-soal games aja. Nah, nanti kalian silakan kerjakan sendiri nih, ada 3 pangkat 4 juga. Ini nanti silakan kalian kerjakan sendiri. Bentar, ini hanya apa namanya contoh-contoh untuk apa namanya. Kalau kalian kan jawab benar, jawabannya akan keluar yang betul. Kalau salah kalian akan jawab salah kok. Ya, itu tadi untuk apa namanya operasi bilangan bulat anak-anak.
Semoga kalian bisa belajar dengan baik, sehingga pembelajaran ini meskipun jarak jauh tetap bisa kalian ikuti dengan baik. Oke, terima kasih dari Pak Wahyu cukupkan ya. Ini tadi kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Ya, nanti kemudian selanjutnya nanti pertemuan besok kita akan masih tetap belajar dengan bilangan bulat. Nanti tadi masih ada ya latihan soal lagi belum cukup banyak, nanti kita latihan lagi. Oke, Pak Wahyu cukupkan. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya Pak mohon maaf. Ini masih sangat sedikit sekali materinya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya Pak Wahyu mohon maaf. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.